Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Kali ini akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu kurikulum. Yang dimaksud kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dimulai dari titik awal siswa belajar hingga terakhir sampai tujuan siswa belajar. Selanjutnya, apa pentingnya perubahan kurikulum? Yang jelas, kurikulum harus diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mari kita ingat ketika kita menjadi siswa di zaman dahulu. Bagaimana kita mengumpulkan tugas-tugas kita? Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk barang, harus bertemu langsung. Bandingkan dengan sekarang. Kita tidak harus datang menemui guru. Tugas murid dapat dikirim melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui email, atau melalui media yang lain. Kita sudah jarang sekali pergi ke kantor pos untuk membeli perangko dalam mengirimkan surat. Untuk menyimpan catatan kita tidak harus menggunakan kertas berlembar-lembar. Kita bisa menyimpannya dulu di disket, kemudian berkembang, kita simpan di flash disk, dan sekarang justru ada penyimpanan secara online. Kapasitas besar hingga tidak ada batasnya. Jauh lebih besar tempat penyimpanannya. Cita-cita kita pada zaman dulu atau anak-anak pada zaman dulu, cita-citanya mungkin hanya sebatas menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi tentara, atau profesi-profesi lain yang sudah ada saat ini. Tetapi cita-cita anak masa kini sangat beragam dan semakin beragam. Misalnya, menjadi pembuat animasi karakter kartun, menemukan software komputer, bercita-cita ingin menjadi pengembang aplikasi game petualangan, atau bahkan mungkin menjadi YouTuber. Jadi Bapak Ibu, keadaan sudah berubah. Kebutuhan anak-anak pada zaman dulu tidak sama dengan kebutuhan anak-anak masa kini. Selanjutnya mari kita pahami dulu apa maksud pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang dimaksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini penekanannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bukan untuk mendidik siswa menjadi pandai, cerdas, atau memiliki pengetahuan yang segudang, tetapi tujuannya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan generasi Alpha. Menurut hasil penelitian, bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menyusun tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan meminta murid membuat
dan mengumpulkan tugas-tugas melalui aplikasi digital. Jadi, rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai ahli atau orang atau tokoh, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Jadi, dalam merancang sebuah kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Guru terus belajar mengklasifikasi pembelajaran yang sesuai untuk anak. Orang tua memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya, sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan. Bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Alasannya tidak lain adalah lingkungan kita selalu berubah. Mari kita lihat lingkungan di sekitar sekolah, di mana sekolah kita berada. Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di daerah pertanian? Lalu, perubahan apa saja yang terjadi di sekolah? Apakah ada yang mempengaruhi atau yang dapat merubah guru-guru atau siswa? Nah, disinilah pemerintah pusat harus memperhatikan semua itu melalui proses adaptasi. Hal ini dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan KOSP? Langkah-langkah pengembangan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Kebutuhan apa yang saat ini dan di masa depan yang dibutuhkan anak, itu yang menjadi pijakan kita untuk merancang kurikulum. Yang kedua, perumusan tujuan. Apa tujuan kita merancang sebuah kurikulum? Apa tujuan kita mendidik anak? Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Materi-materi yang penting, materi yang esensi, konten-konten apa yang harus kita sajikan pada anak-anak, yang harus kita pilih agar anak-anak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang sudah dimiliki siswa dan pengalaman apa yang harus dimiliki siswa. Itu yang harus kita pilih, kita organisir sehingga dapat memperlancar untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, pengembangan alat evaluasi. Alat evaluasi apa yang cocok untuk anak, bukan standar evaluasi, tetapi evaluasi yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, demikianlah Bapak Ibu materi kita kali ini, mengapa kurikulum harus berubah. Semoga dapat membuka pandangan kita, pemahaman kita akan arti pentingnya kurikulum di masa sekarang dan di masa depan. Nah, demikianlah Bapak Ibu materi tentang mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.